Baik, kita lanjutkan. Eh, di sini saya akan menerangkan tentang metode peramalan atau forecasting. Metode peramalan adalah untuk meramalkan biasanya berapa demand 12 periode ke depan berdasarkan data 12 periode ke belakang. Nah, jadi biasanya kalau misalkan Anda ingin membuka usaha, Anda harus memproyeksikan kira-kira 12 periode ke depan itu berapa. Bisa 12 bulan ke depan, bisa 12 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2016 ya, saya akan meramalkan berapa yang akan saya produksi bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember di tahun 2016. Otomatis saya harus punya data 12 bulan ke belakang, yaitu 2015. Berarti kalau Anda ingin meramalkan 12 bulan ke depan tahun 2016, Anda harus punya data 12 bulan ke belakang tahun 2015. Kalau Anda ingin meramalkan 12 tahun ke depan dari tahun 2016, maka Anda harus punya data 12 tahun ke belakang dari tahun 2016. Sebagai contoh, di sini misalkan ada data masa lalu. Kita sering menyebutnya data masa lalu. Katakanlah bisa tahun, bisa bulan. Saya punya data tahun 2005, 2006, 2007, 2008 terus sampai 2016. Katakanlah dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai tahun ke-12. Gitu ya, 12 tahun. Di situ ada yang namanya actual demand. Actual demand itu adalah permintaan terhadap produk yang sesungguhnya. Misalkan sepatu. Berarti di tahun 2005 permintaan terhadap sepatu adalah 14.632 unit. Tahun 2006 permintaan terhadap sepatu adalah 16.548 pasang katakanlah. Tahun 2007 aktual demand untuk sepatu adalah 15.698 dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan data masa lalu. Kalau Anda punya data dari tahun 2005 sampai tahun 2016, berarti Anda bisa meramalkan data dari tahun 2017 sampai terus 12 tahun ke depan. 2017, 2018, 2019 dan begitu seterusnya. Metode yang pertama kali akan saya terangkan adalah metode arithmetic methods. Di dalam arithmetic methods ada yang disebut dengan arithmetic straight line method. Arithmetic straight line method. Bagaimana cara menghitungnya? Baik, kita sudah punya data ini. Ya, dari tahun pertama sampai tahun tahun ke-12. Tugas kita adalah meramalkan berapakah jumlah sepatu di tahun 2017, di tahun 2018, di tahun 2019, tahun 2020 dan begitu seterusnya, 12 tahun ke belakang. Ya. Berarti Anda harus punya data 12 tahun ke belakang untuk meramalkan 12 tahun ke depan. Oke. Langkah yang pertama Anda lakukan, actual demand last year. Tentukanlah dari data yang ada berapakah actual demand tahun terakhir. Last year dari sekelompok data ini yang terakhir adalah tahun 2016. Yang terakhir adalah tahun ke-12. Berapakah? 64.232. Oh, ternyata 64.232. Kemudian yang kedua, less demand in the first year, dikurangi demand di tahun pertama. Nah, ini kan tahun terakhir, ini tahun pertama. Demand di tahun pertama adalah 14.635. Oh, berarti dikurangi ini, dikurangkan. Sehingga Anda akan mendapatkan 49.597. 49.597 ya. 64.232 dikurangi 14.635 dapat 49.597. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan angka ini? Jadi langkah pertama adalah tahun terakhir dikurangkan dengan tahun pertama. Tetapi lihat di sini,
yang dilihat adalah difference, perbedaannya. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Kalau misalkan yang di atas lebih kecil, negatif, tetapi jangan dipertimbangkan negatifnya. Dia hanya melihat selisihnya saja. Dia hanya melihat difference-nya saja. Oke? Berarti ini dikurang ini 49.597. Karena di tahun sebelumnya ada 12 bulan, maka langkah berikutnya adalah 49.597 dibagi 12. Atau kita harus menentukan berapakah average atau rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 4133. 4133. Inilah yang disebut dengan average-nya. Nah, ini adalah kunci untuk menentukan projected demand di tahun berikutnya. Nah, setelah Anda menentukan average, gampang. Untuk meramalkan berapakah demand tahun 2017, Anda tinggal melihat demand. Sebelum 2017 kan 2016, ya nggak? Berapakah demand tahun 2016? 64232. Wow, berarti demand tahun 2016 64232 ditambahkan dengan average 4133. Wow, kalau begitu projected demand pada tahun 2017 adalah 68365. Ini tambah ini adalah 68365. Gitu. Bagaimana untuk tahun berikutnya 2018? Berarti Anda harus melihat ini dari tahun sebelumnya, dari tahun 2017. Berapa tahun 2017? 68365. Ditambah average lagi 4133. Sehingga di sini didapatkan 72498. 72498. Oke. Bagaimana untuk tahun 2019? Gampang. Ini 72498. 72498 ditambah 4133. Sehingga didapatkan berapa? 76631. 76631. Baik, berapakah tahun 2020? Gampang, tinggal dipindahkan saja ini ke sini, gitu kan? 76631 ditambah 4133. Sehingga hasil akhirnya adalah 80764. 80764. Kalau ingin tahu berapakah tahun 2021? Ini 80764 ditambah 4133. 84897 ya. 84897. Nah, Anda lakukan seterusnya sampai 12 tahun ke belakang. Berarti kalau misalkan di sini 2016, 2017, 2018, 2019 dan seterusnya 12 tahun ke belakang. Nah, jadi berdasarkan data masa lalu ini, Anda bisa meramalkan 12 tahun ke depan. Ya, sehingga Anda bisa mengatakan, oh, tahun 2017 kita akan membuat 68.365 sepatu. Tahun 2018 kita akan membuat 72.498 sepatu. Ini penting sehingga Anda punya data untuk melakukan perencanaan produksi. Inilah yang disebut sebagai metode forecasting, peramalan. Dengan metode arithmetic straight line method.